فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ربنا استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم امواتنا وتقبل منا اعمالنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله وبركاته. الفاتحه. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir silaturahim di rumah Dr. Taufik. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat keberkahan. Makan soto yang enak pakai tomat. Sotonya dikasih buat tamu. Tadi semuanya bingung nyari alamat, tapi alhamdulillah semua bisa ketemu. Hadirin hadirat sekalian yang juga Allah Subhanahu wa taala, mari selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua MUI Kecamatan Pasar Minggu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Saiful Habib SE. Pada beliau kami ini mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk sama-sama kita membahas hal-hal yang berkaitan tentang keumatan, kebangsaan. Apalagi dalam beberapa tahun ke depan ini kita mau menghadapi pemilu, ya, terutama yang paling panas tentunya pemilihan Pilpres. Nah, ini adalah bagian daripada kita bagaimana kita mendukung atau memberikan masalah berkaitan tentang strategi kebangsaan, mengingatkan umat jangan sampai kita merasakan hal-hal yang saat ini kita rasakan. Yang mudah-mudahan daripada masukan-masukan daripada gagasan-gagasan para asatidz yang lainnya malam hari ini bisa diharapkan. Mudah-mudahan di malam ini kita halaqah, kita thalabul ilmi, bisa belajar bersama-sama, mudah-mudahan banyak hikmah. Ya, dengan kalau dibaca kan nggak akan kebaca, kadang-kala nggak paham-paham juga. Tapi minimal kalau ada yang membacakan diterangkan sedikit, esensinya tahu, ya ini paling tidak kita sebagai anggota MUI tetap lanjutkan karena sambil kita mengaji dan kita membaca. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Taufik tadi, kita bukan merevisi, tapi kita mencoba menganalisa, mempelajari. Diharapkan setelah kita mempelajari dan menganalisa itu kita jadi paham satu demi satu apa yang bisa ambil kita sikapi dari berbagai fatwa yang dimunculkan oleh Majelis Ulama Pusat. Ya, hal yang paling penting atau yang bisa kita bicarakan masalah masail asyasiyah wataniyah, yaitu tentang bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan antara umat beragama dalam bingkai negara. Konsep-konsep diadakannya sebuah negara. Makanya bahasa Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu merupakan anugerah besar dari Allah kepada para pendiri bangsa kita, terutama Pak Soekarno, Pak Supomo, dan Pak Profesor Muhammad Yamin. Luar biasa. Yang ketiga, umat Islam sebagai bagian terbesar bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional tersebut. Jadi kita punya tanggung jawab yang sangat besar dan kita bersama. Mudah-mudahan bangsa kita terus bertahan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui 6 agama sifat 5. Islam memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip muahadah dan muwafaqah, bukan posisi muqatalah atau muharabah. Ini bagian yang memang indah. Makanya saya pikir itu fatwa ulama itu adalah bahasa-bahasa yang cukup luar biasa. Mereka membuat fatwa ulama itu betul-betul
harus kita ikuti dalam hidup bincang kenegaraan. Dalam rangka menghindari adanya benturan antara pemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama. Sungguh sangat luar biasa. Artinya para pendiri bangsa kita, terutama ulama-ulama kita, begitu sangat membuka wawasan, ya, membuka paradigma berpikir rakyat ke depan, bahwa yuk kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Imam Ghazali berbicara siasat buat orang Islam itu wajib. As-siasat jinsun min ajnasi syariah. Siasat itu politik kudu, karena itu syariat mengajarkan. Ada siasat watoniyah, ada siasat iktisadiyah. Kalau kita nggak paham siasat ekonomi, ya kayak kemarin minyak hilang. Saya lebih tertarik dengan pendapat Imam Al-Ghazali di halaman 111 tentang bahwa rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya para penguasa. Rusaknya para penguasa dikarenakan rusaknya para ulama. Seandainya tidak ada para hakim, qadhi yang buruk dan ulama yang buruk, maka akan sedikit penguasa yang rusak karena takut untuk mengingkari mereka. Jadi ini introspeksi buat diri kita juga sebenarnya, para ulama, para alim ulama ya, bahwa tanggung jawab kita juga bagaimana kita bisa mengontrol minimal ya lingkungan kita. Kebetulan kalau di sini mungkin ya termasuk yang junior, jadi kalau misalnya nanti ada kata-kata yang mau dibilang sotoy juga nggak apa-apa. Jadi lebih baik disotoy-sotoyin, sotoy lo sotoy gitu, daripada dibener-benerin tapi nggak benar gitu. Lihat semakin hari bangsa ini dengan mayoritas Islam, cuma ya benar kata Nabi, bagikan buih saja dan itu realitas. Ya, kalau menurut saya jawabannya adalah badatun thayyibatun bisa tercipta ketika umat yang ada di satu negara itu memahami lingkup siasah dengan maksimal. Jadi ketika dia berkata ingin hidup berkah, tapi dia fasik terhadap siasah, maka nihil pola itu. Ya artinya tidak akan tercapai. Kenapa? Karena Montesquieu dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah memberikan informasi. Ketika ingin hidup baik, maka kuasailah salah satu di antara tiga itu. Kalau salah satu di antara tiga itu benar-benar berkomitmen untuk mensejahterakan kapasitas negaranya, maka akan tercapai. Saya berdiskusi dengan Habib Lutfi bin Yahya di satu kamar pribadi beliau berkaitan tentang siasat. Beliau pernah bilang begini, dulu di zaman Habib Utsman bin Yahya itu negara kita dikuasai POC. POC merajalela menguasai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tapi POC tidak serta-merta bisa mengambil secara keseluruhan. Maka POC menggunakan tangan Habib Utsman bin Yahya untuk bisa diajak kerjasama. Inilah peranan kita sebagai ulama yang dapat nanti kita ambil hikmah dari kejadian ini. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Saya bersama pembicara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hari ini 10 Zulqa'dah di kediaman Pak Dr. Taufik, Pembina Majelis Ulama Pasar Minggu dan Kemenang Jakarta Selatan. Kita bermuzakarah, diskusi dan menganalisa fatwa-fatwa ulama. Alhamdulillah banyak pemikiran-pemikiran yang kita bisa adopsi dari karya besar para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan diskusi ini akan memperluas wawasan kita, akan menambah motivasi kita berdakwah dan berdakwah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir!